Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Abdi Maulana, dan di sini kita belajar rumus formula Microsoft Excel, yaitu left, mid, right, sort, dan filter. Kita langsung saja. Nah, pada hari ini pertama kita akan belajar mengenai pengenalan format karakter ya. Nah, yaitu rumus left, mid, dan right. Nah, apa itu left, mid, dan right? Untuk rumus atau function dari left itu digunakan untuk mengambil karakter dari bagian sebelah kiri pada suatu teks ya. Nah, bentuk formulanya adalah sama dengan left buka kurung teksnya lalu koma number karakter ya, nomor karakternya keberapa tutup kurung. Nah, lalu mid. Mid apa? Mid adalah function atau formula yang digunakan untuk mengambil karakter pada bagian tengah dari suatu teks. Nah, bentuk formulanya adalah sama dengan mid, buka kurung, teksnya, koma. Nah, angka keberapa atau huruf ini pada nomor urutan keberapa, lalu koma, berapa yang mau diambil. Berapa karakter yang mau diambil. Ya. Selanjutnya adalah right. Formula yang digunakan untuk mengambil karakter pada bagian sebelah kanan dari suatu teks. Nah, bentuk formulanya adalah sama dengan right. Buka kurung, teks, koma, lalu number of character. Oke, kita akan langsung mulai saja ke dalam contoh kasus. Nah, misal di sini saya akan mengambil dari kata YouTube. Jadi YUTU spasi TUBE ya. Di sini saya sudah jelaskan. Nah, teman-teman, di sini saya buat ada hurufnya ya, ada hurufnya YOU spasi TUBE dan urutan karakternya, urutan angkanya. Nanti saya akan jelaskan urutan huruf ini berguna nanti pada rumus Smith ya, rumus Smith. Namun untuk rumus left dan rumus right urutan ini tidak terlalu berguna. Oke. Nah, pertama dulu left. Left tadi adalah rumus atau formula yang kita gunakan untuk mengambil karakter dari suatu teks dari sebelah kiri ya. Nah, misal nih dari kata YouTube, saya ingin ambil YOU 3 huruf ya dari sebelah kiri sebelah dari Y ya, dari Y. Nah, maka rumus yang saya isi adalah sama dengan left buka kurung teksnya ya, teksnya langsung kita klik ke selnya atau kita boleh tekan manual, ketik manual. Tapi agar lebih gampang saya sarankan langsung klik saja mana selnya lalu titik koma, sesuaikan dengan komputer masing-masing, ada yang titik koma, ada yang koma. Lalu number of character, berapa banyak karakter atau berapa banyak huruf yang mau kita ambil ya. Bisa jadi huruf, bisa jadi angka, bisa jadi simbol ya. Maka disebut number of character. Karena kita mau ambil YOU, berarti ada 3 karakter yang mau kita ambil, langsung kita tekan 3. Tutup kurung sama dengan U. Oke, right. Nah, lalu kita masuk ke right. Right di sini adalah seperti di depan kita tahu bahwa rumus atau formula yang kita gunakan untuk mengambil karakter dari sebelah kanan ya. Dan kita harus tahu berapa yang mau diambil. Formulanya sama dengan right buka kurung teksnya kita klik. Nah, semisal kita pengen ambil TUB tube ya. Berarti kita harus mengambil 4 karakter dari sebelah kanan ya. Jadi right sama dengan right buka kurung teks lalu 4 tutup kurung enter. Maka akan keluar tube. Oke. Untuk rumus left dan rumus right ini akan sangat gampang dipergunakan, namun untuk mid agak sedikit ribet. Kenapa? Kita harus tahu dulu
ada dua kondisi yang harus kita lihat. Kalau untuk left dan right, kita hanya perlu menghitung satu kondisi. Apa itu? Yaitu adalah berapa karakter yang harus kita ambil, yang harus kita pilih dari karakter yang ada, number of karakter. Namun di mid yang kita perlu perhatikan adalah sama dengan mid buka kurung, lalu teksnya titik koma, lalu start number dan number of character. Ya, dua ini yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama start of number, yang kedua adalah number of character. Nah, mengenai start of number ini adalah karakter yang ingin atau kata yang ingin kita ambil itu berada pada urutan nomor keberapa. Ya, dimulai dari nomor berapa atau karakter nomor berapa. Titik koma, lalu berapa yang mau kita ambil. Nah, di sini yang hanya penambahan satu poin ini. Oke, nah semisal kita ingin mengambil kata U spasi TU, ya. Nah, sebagai catatan di sini, untuk rumus Smith, semua karakter akan dihitung, termasuk huruf, angka, simbol, dan juga spasi akan tetap dihitung sebagai karakter. Ya. Artinya, ketika kita ingin mengambil U spasi TUB, spasi tetap dihitung termasuk karakter. Jadi, supaya mempergampang, saya sudah membuat di sini urutan angkanya. Nah, 1 Y adalah karakter pertama, O karakter kedua, U karakter ketiga, spasi karakter keempat, T karakter kelima, 6 adalah karakternya U, B adalah karakter ketujuh, E karakter ke-8. Nah, jadi apabila kita ingin mengambil karakter dari U spasi TU ini, berarti yang perlu kita ingat adalah start numbernya adalah 3 dan posisinya ada 4. Ya, start number nomor 3 dan ada 4 karakter yang harus kita ambil. Artinya rumusnya adalah sama dengan mid buka kurung, ya, titik koma 3 titik koma 4. Maka artinya adalah rumus Smith yang kita gunakan adalah untuk mengambil karakter yang dimulai dari nomor 3 sebanyak 4 karakter. Seperti itu bacanya. Saya ulangi, rumus Smith yang kita gunakan adalah dari kata-kata di sel D2 atau YouTube. Kita akan mengambil karakter yang dimulai dari karakter nomor 3 sebanyak 4 karakter. Ya, ini maksudnya. Kalau kita tekan enter, maka yang terambil ada U spasi TU. Nah, oke. Bagaimana apabila kita ingin mengambil kata-kata TUB saja? TUB. Ya, maka yang perlu kita hitung adalah T dimulai karakter nomor berapa, huruf T, dan seberapa banyak kita ambil. Nah, seperti ini kita tahu bahwa T adalah karakter nomor 5 dan TUB adalah sebanyak 3 karakter. Nah, di sini kita ketik ulang saja mid buka kurung teksnya koma 5,3, maka akan keluar tub. Ya. Nah, untuk rumus Smith ini bisa kita gunakan sebagai rumus untuk menggantikan dari left dan right. Asal kita tahu karakternya keberapa, karakternya terletak pada urutan keberapa dan berapa banyak yang kita ambil. Nah, misal saya ingin ambil U, maka rumusnya adalah sama dengan mid buka kurung. Karena U adalah karakter pertama, maka yang saya isi adalah 1 titik koma lagi. Number of karakternya pasti 3 karena Y O U. Maka dapat U. Nah, bagaimana apabila saya ingin mengambil
karakter yang sama seperti right tadi, tube, tube. Nah, maka rumus yang saya gunakan adalah sama dengan mid, sama dengan mid, buka kurung, teksnya, titik koma, lalu tube adalah urutan, T adalah urutan kelima dari karakternya, dan seberapa banyak? 4 karakter, maka tube. Ya, artinya rumus dari mid adalah rumus yang lebih fleksibel dari rumus left dan right. Namun rumus mid memiliki tingkat kesulitan yang lebih satu level, yaitu kita harus tahu urutan keberapa. Sebenarnya untuk karakter yang tidak banyak seperti ini ada 8 karakter saja, ini akan sangat gampang. Nah, mungkin bagi teman-teman merasa bahwa ini rumus dari left, right, mid ini sebenarnya digunakan untuk apa sih? Gitu. Nah, rumus left, right, dan mid sebagian besar teman-teman saya menggunakan di dalam penggunaan dan penggabungan dari rumus if. Ya, rumus logika seperti rumus if, rumus count if, rumus sum if. Nah, misalnya hanya menjumlahkan atau hanya menghitung apabila karakter depannya bersimbol seperti apa. Nah, seperti itu. Atau karakter bagian tengahnya memiliki kode seperti apa. Atau karakter di belakang memiliki angka seperti apa. Nah, rumus ini biasa akan dipergunakan dengan cara digabungkan dengan rumus-rumus yang lain. Nah, untuk pembahasan itu kita akan coba bahas di sesi lanjutan. Ya, oke. Selanjutnya kita akan coba. Di sini akan saya coba memperagakan beberapa contoh bagaimana kita menggunakan left, mid, dan right dengan cara yang lebih gampang. Tadi kan kita menggunakannya di hanya satu sel saja. Nah, bagaimana kalau kita gunakan di sel yang banyak? Apakah membantu pekerjaan kita juga? Bisa membantu. Nah, misal di sini saya ingin mengambil kode karyawan, namun kode karyawan yang 6 angka setelah K. Ya, setelah karakter, seperti yang teman-teman perhatikan di sini, kode karyawan setiap orang memiliki 7 karakter. Karakter pertama adalah huruf yang mewakili dari karakter dari nama huruf pertama dari nama karyawan masing-masing. Namun 6 karakter setelahnya adalah kode karyawan bersifat angka. Nah, di sini anggaplah kita ingin mengambil kode karyawan 6 angka tadi setelah huruf depan. Nah, maka kita menggunakan rumus apa kira-kira? Kalau gampangnya, kita menggunakan rumus, bisa menggunakan 2 rumus. Pertama dengan rumus right, yang kedua dengan rumus mid. Nah, pertama kita coba menggunakan rumus right dulu yang lebih gampang. Sama dengan right, buka kurung, teksnya. Nah, karena kita sudah tahu mau ngambil 6 angka setelahnya, maka kita tinggal tekan 6, tutup kurung. Nah, kenapa 6? Karena kita hitung dulu dari sebelah kanan, kita mau ngambil 6 angka kan, atau 6 karakter tadi. Berarti 8045504 adalah 6 karakter. Jadi tekan enter, maka sudah terpisah antara K dengan angka yang kita pengen ambil tadi. Nah, ini kita tinggal copy ke bawah. Karena formasi dari rumusnya di setiap baris semua sama dan tidak berubah, maka kita bisa sah-sah saja ketika kita mengkopikan rumus ini secara langsung. Dan 20 data sudah selesai. Oke, selanjutnya kita coba untuk sebentar, kode karyawan, angka kode karyawan. Nah, ini dengan left, right,
ini dengan mid. Oke. Nah, sekarang kita coba dengan mid sama dengan mid, buka kurung, lalu teksnya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Ketika kita ingin mempraktikkan sama dengan right tadi adalah pertama kita harus tahu dulu angka pertama yang kita pengen ambil atau karakter pertama yang kita pengen ambil itu terletak di urutan angka yang keberapa dan berapa banyak yang kita pengen ambil dari karakter atau teks yang sudah kita pilih. Yang jelas, angka atau karakter yang pengen kita ambil adalah urutan kedua, lalu titik koma, berapa yang kita pengen ambil adalah 6. Enter, maka hasilnya adalah sama dengan samping, ya. Ini tadi adalah praktek bagaimana cara menggunakan rumus right dan left sama, hanya membedakan adalah lihat dari kiri atau dari kanan saja, dan rumusnya juga tidak susah untuk ingat karena sesuai dengan bahasa Inggris. Nah, jadi namun hanya berbeda di rumus Smith. Rumus Smith adalah rumus yang lebih fleksibel dari right dan left, bisa digunakan di mana saja, right bisa, left bisa, mid bisa, asalkan yang perlu kita perhatikan adalah penempatan dari karakter pertama, urutan keberapa yang pengen kita ambil, dan number of karakter yang berapa banyak karakter yang ingin kita comot, yang kita ambil dari sel atau teks yang sudah kita pilih. Oke. Dengan ini pembahasan left, right, dan mid sudah selesai. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, nih teman-teman harus ingat di sini bahwa semua karakter dihitung satuan, termasuk spasi dan space. Nah, artinya spasi atau space. Artinya number, alfabet, simbol, space itu semua masuk ke dalam perhitungan dari rumus mid, ya. Left dan right juga. Oke, next pembahasan kita adalah mengenai data sort. Jadi data sort adalah fungsi yang kita gunakan untuk mengurutkan dari data yang kita punya. Nah, dalam suatu tabel atau dalam satu urutan data. Nah, bentuk pengurutan yang ada di dalam data sort adalah bisa berbentuk ascending atau pengurutan secara dari A ke Z, dari yang besar ke kecil, 0 ke 9 contoh, A ke Z. Ada juga yang descending. Yang kedua adalah descending. Descending adalah pengurutan dari angka yang besar ke yang kecil, Z ke A atau 9 ke 1. Oke, kita langsung kasih contoh saja. Nah, di sini data yang saya miliki adalah data dari pembahasan kita sebelumnya. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan adalah data sort kita bisa dapat dari sini. Pada tab home, ujung sekali pada kolom atau pada bagian editing, di tengahnya ada sort and filter. Nah, ketika kita tekan filter saja biar lebih gampang. Nah, pilihannya adalah filter atau bisa juga langsung di sini. Tapi saya pribadi lebih prefer langsung menggunakan filter saja karena di sini kita bisa membuat lebih gampang. Mau buat dia A ke Z atau Z ke A. Ya. Nah, coba kita menggunakan data filternya ini dari kode karyawan. Nah, dari kode karyawan ada yang dimulai dari huruf A, ada yang dimulai dengan huruf Y. Artinya, apabila kita mensort dari A to Z, maka semua sel atau teks yang diawali oleh huruf A akan maju ke atas. Dan huruf yang paling tua, yang paling besar, yaitu Y, akan turun ke bawah. Nah, apabila kita tekan yang Z to A, maka akan terurutan langsung. Ya, ini kita bisa mensort dari manapun, bisa jadi dari sini,
dari nama karyawan, bisa jadi dari jabatan, ya, bisa jadi dari nomor yang ada di sini. Silahkan teman-teman apabila ingin mempraktekkan, silahkan dipraktekkan. Nah, oke, di sini saya sudah selesai untuk sort. Kita lanjut lagi ke data filter. Nah, data filter adalah fungsi yang kita gunakan untuk menampilkan data pada suatu tabel. Ya, bisa jadi juga kita menghilangkan atau menyembunyikan, bisa jadi kita menimbulkan atau menampilkan data sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, misal di sini masih dengan fungsi yang sama, ya, kita tekan pada tab home, pilih pada bagian editing, kita pilih filter. Nah, di sini misal saya ingin menampilkan hanya jabatan operator saja yang saya ingin tampilkan pada tabel ini. Untuk jabatan koordinator dan juga supervisor saya ingin tutup dulu, hide dulu, saya tidak ingin melihat dulu. Maka pada saat kita menekan tombol filter tadi akan muncul kotak segitiga terbalik ini, ya. Baru ketika kita tekan akan muncul pilihan seperti yang sort tadi, namun di bagian bawah inilah yang ada filter. Ya, kita bisa pilih tadi yang kita ingin tampilkan hanya operator, maka yang kita hanya checklist adalah operator dan akan muncul operator saja. Sebaliknya, apabila kita menekan koordinator, manajer, supervisor, operator kita tutup, maka operator tidak muncul. Nah, ini bisa kita kombinasikan setelah kita filter hanya koordinator, manajer, dan supervisor yang timbul. Mana tahu teman-teman membutuhkan urutan yang maksudnya penggabungannya sesuai dengan jabatan, bisa jadi kita sort. Nah, kita bisa juga sort di sini. Jadi koordinator ada 4 orang, manajer ada 1 orang, supervisor ada 2. Ya. Nah, misal saya ingin menampilkan beberapa nama saja yang saya ingin perhatikan. Misal. Nah, contoh misalnya teman-teman punya data penjualan, ya, punya data penjualan dari sebuah toko misalnya. Ada sekian puluh item yang teman-teman jual di toko, namun teman-teman ingin fokus di beberapa tipe saja. Misal, dari penjualan teman-teman mungkin pena, buku, penggaris, cutter, atau juga pena ya misalnya. Nah, dari 5 item tadi, teman-teman ingin fokus kedua aja, pena dan pensil misalnya gitu kan, pena dan pensil. Maka ketika teman-teman tekan filter dan tekan segitiganya, akan muncul semua data penjualan yang ada di sini. Dan seperti tadi, teman-teman pengen lihat 2 aja misalnya. Nah, sini contoh saya cuma pengen lihat 2 orang aja, Asep dan Chandra. Maka saya tekan OK, maka hanya Asep dan Chandra yang terlihat. Apa fungsinya dari filter ini? Membuat kita lebih fokus untuk memperhatikan sesuatu. Ya, coba teman-teman perhatikan, ketika sebanyak ini data, maka kita agak sulit untuk fokus. Bisa fokus tapi membutuhkan energi yang lebih. Tapi ketika kita ingin fokus pada 2 orang saja, atau kita hanya butuh 2 orang, atau kita hanya butuh 3 data atau 2 data. Nah, hanya 2 dan 3 data ini saja kita ingin tampilkan, maka kita bisa lebih fokus dan lebih nyaman melihatnya. Ya. Dan filter ini mempermudah kita juga adalah kita bisa melihat apa yang kita ingin lihat saja tanpa menghapus. Ya, tanpa menghapus dan tanpa merusak yang lain. Bisa saja teman-teman ingin simple, ingin gampang, tinggal di copy 2 nama ini lalu pindahkan ke tempat lain, bisa saja. Tapi ya agak sedikit bisa dibilang ribet, bisa dibilang tidak juga. Namun
ada baiknya kita bisa menggunakan dari function yang ada di sini. Nah, itu akan lebih terlihat lebih bermanfaat lah menu-menu yang ada di sini juga. Ya. Nah, misal seperti ini lagi, kita kasih contoh lagi ya. Oke, di sini kita pengen filter. Contoh misalnya kita pengen filter yang gajinya 4 juta saja. Siapa aja nih gaji 4 juta? Oke, gaji 4 juta ada 8 orang. Nah, misal jadi saya ingin filter juga gaji yang 8 juta. Siapa saja? Oh, gaji 8 juta ada 2 orang. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah bahas left, yaitu function untuk karakter. Kita sudah bahas mengenai data sort, dan juga kita sudah bahas mengenai data filter. Bagi teman-teman yang mungkin ada pembahasan dari saya masih kurang, atau ada yang ingin kita diskusikan, boleh teman-teman kita bahas di komen, atau mungkin saya akan coba buat data atau misalnya review tutorial yang lebih detail lagi sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Jadi sekian dulu video kali ini. Saya harap teman-teman bisa mengerti dan bisa bermanfaat ilmu kali ini dan ilmu yang lainnya. Apabila teman-teman menginginkan untuk materi tambahan, boleh diinfokan ke saya melewati komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk meninggalkan like dan juga subscribe video ini agar kita bisa saling berbagi dan juga bisa lebih semangat untuk memberikan video-video tambahan mengenai belajar rumus Excel yang lebih spesifik lagi. Oke. Demikian, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.